Bapak, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk jamahan dan lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih kalau sentuhan-Mu Tuhan dalam batin kami. Firman-Mu berkata, biarlah kami didiami oleh Roh-Mu, kami berjalan di dalam Roh-Mu, kami dipimpin oleh Roh-Mu. Kau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kami mengundang Kau hadir, kami menguasai kami Tuhan. Bersabdalah, segala puji bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sama kita semua. Kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan kalimat yang ganjil, ayat yang ganjil maksud saya. Dan saudara di ayat genapnya. Baik, saya akan bacakan. Satu Samuel, lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham, bin Elibu bin Tohu bin Juf, seorang Efraim. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan adalah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Baik, saudaraku, firman Tuhan ini mengisahkan tentang profil seorang pendoa. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa Hana, saya katakan dia adalah seorang pendoa. Dari mana kita tahu? Dari ayat 3 dia katakan, ketika dia katakan orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Ya, setiap tahun mereka pergi. Jadi saya katakan Hana adalah seorang pendoa. Pendoa yang bagaimana? Dikisahkan di sini bahwa Hana adalah bersuamikan seorang Elkana, seorang Efraim. Nah, Hana ini sudah ditutup kandungannya oleh Tuhan. Di situ dikatakan. Dan ketika di dalam Israel kalau tidak punya keturunan itu biasanya sering dihina, direndahkan. Seperti orang Batak lah ya pada umumnya. Kalau nggak punya keturunan terkadang prianya disuruh menikah lagi, betul ya? Ya, itu tidak hanya di orang Batak, di Israel juga seperti itu dahulu. Nah, ketika dia tidak punya anak, Elkana mengambil seorang perempuan bernama Penina dan Hana jadilah dia dimadu oleh seorang Penina. Kenapa saya katakan dia pendoa? Kalau kita lihat di sini bahwa Penina seringkali bersikap kurang ajar kepada dia. Betul ya? Penina ini seorang sering melukai hati dia dengan alasan bahwa dia tidak punya keturunan. Di situ dikatakan
Kira-kira begini, Allah, setiap kali kau pergi ke rumah Tuhan, Allah, orang kau menyembah Tuhan, mandulnya kau. Kayak gitu ya, mungkin ya cerita seperti itu yang terjadi. Allah, percuma kau menyembah Tuhanmu itu, mandulnya kau. Lihat aku, tanpa aku menyembah Tuhan. Dia bilang di sini, setiap tahun Hana pergi. Kadang mungkin Penina nggak ikut, tapi dia pergi dengan suaminya, pergi untuk menyembah Tuhan. Jadi setiap dia ketemu dengan Penina, baik di rumah, baik di mesbah Tuhan, baik di rumah Tuhan, selalu ejekan demi ejekan. Kira-kira begitu. Halah, percumanya kau sembah-sembah Tuhanmu, mandulnya kau. Mana ada anakmu, lihat tuh anakku. Dan itu sangat melukai seorang hati Hana. Saya mau katakan terkadang kita pun begitu dalam pelayanan ini, dalam rumah kita. Terkadang mungkin pasangan, suami kita bisa menghina kita. Alah, percumanya kau pergi kau melayani Tuhan, gitunya karaktermu. Apa rupanya kau dapat dari gereja itu? Apa yang rupanya kau dapat dari temanmu itu? Mungkin sering kita mengalami seperti itu. Betul ya? Tapi dia katakan bahwa Hana tidak sedikit pun terganggu dengan hal itu. Dia menangis memang di hadapan Tuhan. Tapi itu tidak menyurutkan hatinya untuk mempercayai Tuhan. Mungkin itu bisa diizinkan terjadi, akan banyak yang sering melukai hati. Tapi itu tidak membuat Hana untuk dia melupakan Tuhan. Untuk dia melupakan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi saya mau katakan, keadaan di luar kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita untuk mempercayai Tuhan. Akan banyak yang tidak sesuai dengan kita lihat. Tapi jangan itu mengubahkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Setuju dengan saya? Amin, akan ada. Yang kedua, siapa Hana? Kalau Hana kita katakan seorang pendoa, mungkinkah pendoa tidak pernah mengalami rasa sakit? Engkau dan saya mungkin orang yang berdoa di tempat ini. Mungkin kita katakan dia pendoa. Seorang pendoa bukanlah orang yang super. Seorang pendoa bukanlah yang tidak pernah mengalami sakit hati, mengalami air mata, mengalami kesedihan, mengalami pergumulan. Jangan anggap pendoa adalah orang yang super, tidak. Kalau seorang Hana, kita di ayat 10 dia berkata, ayo kita baca di ayat 10. Dia katakan, dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Artinya apa? Kalau suatu tangisan yang berdoa menangis terseduh-seduh, ada kalanya memang dia tidak bisa lagi berbicara. Dia tidak bisa lagi mengeluarkan suara oleh karena pedihan yang sangat dalam. Oleh karena kesakitan hati yang sangat dalam. Pendoa bukan berarti lepas dari keadaan itu. Kita semua orang-orang berdoa di sini tidak akan pernah dari rasa sakit dan derita. Tidak. Karena apa? Seorang Hana membuktikannya. Kalau dalam konteks ini kita belajar tokoh Hana. Jangan kita berharap ketika kita pendoa, kita tidak pernah lepas dari air mata. Kita tidak pernah lepas dari kesedihan. Kita tidak pernah lepas dari kesengsaraan. Mungkin itu kita pernah alami. Tapi satu hal kita pastikan, bahwa kita tidak akan terganggu dengan semua itu. Kalau Hana pada posisinya, dia tetap mempercayai Tuhan dari segala keadaannya. Itulah yang kita teladani pada hari ini. Bahwa kita sekalipun diizinkan untuk mengalami derita dan air mata, seperti yang Hana katakan tadi, dia menangis terseduh-seduh. Ada kalanya kita tidak sanggup lagi untuk mengatakannya pada Tuhan. Hanya tetesan air mata dan kesedihan. Tapi percayalah, itu tidak akan membiarkan saudara untuk melupakan Tuhan. Kalau Penina berusaha dikatakan membuat hatinya gusar. Tahu saudara apa artinya gusar di situ dalam bahasa Inggris? Dia katakan bahwa Penina berusaha membuat dia tidak bahagia. Menciptakan ketakutan-ketakutan, menciptakan kegelisahan, menciptakan ketidakteraman. Banyak dilakukan oleh Penina kepada dia. Dan itu membuat dia sakit. Ada banyak yang membuat kita takut. Ada banyak membuat kita tidak percaya. Ada banyak membuat kita merasa sengsara. Ada banyak selama kita hidup di bumi ini. Tapi satu yang mau kita pelajari. Jangan biarkan itu. Jangan berikan waktu. Jangan berikan kepercayaanmu kepada hal-hal seperti itu. Percaya
percayailah dia. Walaupun apa keadaan yang kau lihat, percayai dia. Percayai dia. Karena dia melakukan apa yang dia mau, apa yang terbaik bagi kita. Amin. Yang ketiga, saya mau katakan bagaimana Allah berdaulat untuk segala keadaan. Kalau tadi dikatakan Hana itu sudah mandul, kecil kemungkinan untuk dia punya anak. Ya mungkin dari teori kedokteran begitu. Kecil kemungkinan untuk dia punya anak. Tetapi Tuhan buktikan. Ketika dia mempercayai Tuhan dalam jalannya, ketika dia mempercayai Tuhan dalam pilihan-pilihannya, di dalam kesakitannya, dia tidak biarkan kesakitan itu menguasai dia. Dia tidak biarkan air mata itu menguasai dia. Dia tidak biarkan omongan orang itu mempengaruhi langkah-langkah dia. Serangan-serangan penghina menguasai hati dia. Ketika dia diberi kegentaran, ketika dia beri ketakutan, mungkin dia alami itu. Tapi satu hal yang istimewa dari Hana, dia tidak membiarkan keadaan di luar itu menguasai dia. Dia tetap meyakini bahwa Tuhan yang berdaulat. Ketika dia Tuhan bukakan rahim dia, itulah kedaulatan Tuhan yang sesungguhnya. Mungkin keadaan kita saat ini sedang menantikan sesuatu yang dari Tuhan. Menantikan sesuatu, Tuhan berbuat sesuatu pada keluarga kita, pada pribadi kita, pada pelayanan ini. Ketahuilah bahwa dia berdaulat untuk semuanya. Mungkin tidak selalu dengan keinginanmu Tuhan menjawab doamu. Dia tahu yang terbaik. Satu-satu hal kita yakini bahwa Tuhan berdaulat. Seperti Tuhan berdaulat atas Hana ketika membuka rahimnya. Memberikan doa yang diminta oleh Hana. Demikian juga kita tidak ada bedanya dengan Hana. Kalau Hana hidup dari beberapa ribu tahun yang lalu, hal yang sama terjadi pada kita. Tuhan kita Tuhan yang sama. Allah kita Allah yang sama. Tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Tidak ada yang tidak mungkin terjadi ketika dia sudah menetapkan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan pada hari ini. Apapun keadaan kita, keberadaan kita, situasi kita, jangan kita pernah melupakan Dia. Jangan pernah itu menguasai hati kita. Jangan keadaan itu menguasai kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa Dia peduli akan kita. Dia peduli akan pelayanan ini. Dia peduli karena Dia mengasihi kita. Kalau Hana adalah seorang pendoa, kalau dia tidak membiarkan emosi negatifnya menguasai dia, tapi dia memilih untuk mempercayai Tuhan di tengah segala keadaan dia. Kita tundukkan kepala. Kami sembah Engkau Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami. Terkadang kami sering menangis. Mungkin kami pernah sering disakiti. Kami mungkin pernah dilukai. Kami mungkin pernah direndahkan dan disalah mengerti. Kami terkadang mungkin pernah disudutkan. Tapi pada hari ini kami katakan Tuhan, Kau peduli dengan kami. Kau mengangkat kami. Kau tidak membiarkan kami tenggelam dengan perasaan kami. Kau tidak biarkan kami untuk mereka-reka jalan kami. Walau pada hari ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Jamahlah kami Tuhan. Penuhilah kami dengan cinta-Mu. Penuhilah kami dengan kasih-Mu. Penuhilah. Bawa kami untuk melihat kebaikan.
Bawa kami untuk melihat bahwa Engkau ada di saat-saat masa sulit kami. Bawa kami untuk menyadari tidak ada yang bisa kami lakukan tanpa. Bawa kami untuk menyadari kebaikan-Mu selalu mengikuti kami. Terima kasih Kau membesarkan hati kami ketika kami ada rasa kecut dalam menghadapi hidup ini. Kau Bapa yang baik dan luar biasa bagi kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Kita angkat pujian ini.